Baik teman-teman, kita akan lanjutkan bahasan kita hadis nomor 625 dan urutan 13 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat sunnah dan dia membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat dan dia membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman saya melihat adalah hadis keromantisan dalam rumah tangga. Ya. Selain memang hadis tentang sholat malam, keutamaan sholat malam, gitu kan? Tapi ini hadis yang luar biasa ini. Ya. Bagaimana keromantisan yang sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan untuk nonton sama-sama, ya. Bukan dengan melakukan kemaksiatan, gitu kan? Tapi bagaimana mereka justru saling mendukung dalam hal ibadah. Itu yang dijelaskan dalam hadis ini. Bahkan dijanjikan rahmat. Nabi SAW doakan dan doa Nabi SAW mustajab. Diberikan rahmat, artinya diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau merincikan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau suami yang kalau bangun di malam hari untuk sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya yang sedang tidur. Kalau istrinya nolak, maka dipercikkan sedikit air di wajah. Maksudnya, ayo kita sholat yuk sama-sama. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun di malam hari untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kemudian kalau suami nolak, dia sedikit percikan air di wajahnya. Dan ini didoakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama menghidupkan sholat malam di rumah. Mutiara yang pertama dari hadis ini teman-teman, tadi itu makna globalnya. Mutiara yang pertama dari hadis ini anjuran untuk sholat malam dan bagaimana setiap orang yang sholat malam kemudian membangunkan pasangan hidupnya, kalaupun dia punya pasangan ya, kalau dia belum menikah tentu dia sholat dan dia bangunkan siapa yang bersama dengan dia, misalnya teman kos-kosannya, ya, teman di kuliah, teman kuliahnya atau teman kos-kosan atau yang satu kontrakan dengan dia, ya, dibangunkan. Atau kalau dia masih belum menikah dan tinggal sama orang tua, mungkin dibangunkan orang tuanya, dia bangunkan adiknya dan seterusnya. Ini insya Allah bisa masuk dalam makna itu umumnya. Tapi di sini lebih ditekankan masalah suami istri, karena suami istri biasanya seranjang, otomatis kan gitu. Maka lebih mudah untuk dijangkau. Dan ini adanya motivasi menjalankan sholat malam dan bagaimana dijanjikan rahmat dari Allah SWT melalui doa Nabi Muhammad SAW. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua, bagaimana seseorang dalam mengajak orang lain beribadah itu butuh kelembutan. Butuh kelembutan, ya. Bukan dengan paksaan. Apalagi kalau amal sunnah. Amal wajib saja kita butuh kasih sayang, kita butuh merangkul, ya, bukan justru menghardik, memarahin dan seterusnya. Tapi bagaimana seseorang di antara kita itu dia ya memanggil dengan cara baik. Ini digambarkan dalam hadis ini. Semoga Allah merahmati. Kenapa dimulai dengan doa? Supaya orang yang baca ini, oh saya dapat rahmat. Berarti bukan dengan ayo bangun sholat. Tidak mungkin rahmat ketemu dengan emosional, nggak mungkin. Rahmat itu akan ketemu dengan kelemah lembutan. Ya. Lalu lebih dirincikan lagi dikatakan, semoga Allah merahmati seorang suami, dalam lanjutan hadisnya semoga Allah merahmati seorang istri kan gitu, yang membangunkan pasangannya. Kalau dia tolak, nah ini makna kelemah lembutannya, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Gitu kan? Kenapa dikatakan percikan air? Kenapa bukan dituangkan air? Kenapa bukan digebrak-gebrak untuk supaya bangun? Karena memang kelemah lembutan dan dakwah memang harus begitu. Kata Allah SWT tentang Nabi Muhammad SAW, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras hatimu, ya, maka mereka akan pergi dari kamu. Tapi Nabi SAW lemah lembut. Sampai ada seorang Yahudi pernah datang dalam majlis Nabi SAW, tiba-tiba tanpa bicara apa-apa langsung mencekik Nabi SAW dengan cara menarik lilitan imamah Nabi SAW di lehernya. Di depan para sahabat sudah ngamuk ini, marah perbuatan Yahudi ini. Tapi Nabi SAW kasih isyarat supaya tenang. Dan orang Yahudi ini, waktu itu diajak ngomong Nabi SAW, dikatakan kenapa? Ada apa dengan kau? Dia bilang, hai Muhammad,
bayar utangmu. Karena Nabi SAW pernah utang sama orang ini, gitu kan. Tapi belum jatuh tempo. Dan kita tahu jatuh tempo baru dibayar kan gitu. Kemudian dia mengatakan bayar utangmu. Kata Nabi SAW, belum jatuh tempo ini. Kenapa harus dibayar sekarang? Kata dia, enggak, saya mau sekarang. Saya tahu kalian orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Ini sebenarnya cuman mancing emosi saja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Ya. Dia mengatakan kepada Umar, Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, kebetulan pada saat itu paling marah gitu kan. Hai Umar, pergilah ke Baitul Mal. Ambilkan 12 sak kurma, bayarkan utang saya kepada Yahudi. Maka Yahudi tersebut pergi. Sampai di Baitul Mal, atau sebelum pergi, Nabi SAW mengatakan, dan hai Umar, tambahkan 12 sak lagi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, 12 sak pertama utang Anda, 12 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, 12 sak kedua kehukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Artinya saya ada, kenapa kau ambil keputusan untuk marah dan untuk menghukum orang Yahudi ini? Ini cerita Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, kemudian mengumpulkan tadi utang Nabi SAW. Begitu selesai 12 sak, mau kasih lagi 12 sak yang kedua, kata Yahudi tersebut, tidak usah hai Umar. Kata Umar, bukan urusanmu itu. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW, dia mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar marah dengan orang ini. Dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini nama seorang pendeta Yahudi yang terkenal, sudah lama masuk Islam gitu. Maka Umar mengatakan, apakah kau demi Allah dia, si Fulan? Dia mengatakan iya. Lalu kenapa kau lakukan ibadah Nabi SAW? Ya. Sementara kau tahu dia adalah utusan Allah. Kata Yahudi tersebut, hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Saya melakukan ini di hadapan kalian. Saya melakukan para nabi kalian di hadapan kalian. Saya bisa dibunuh. Saya pertaruhkan nyawa. Tapi ketahuilah, saya sedang mencari satu ciri kenabian yang belum saya temukan pada diri Muhammad. Yaitu dalam Taurat disebutkan, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan murkahnya. Maka saya tadi melakukan itu mencekik lehernya, menagih utang belum waktunya, marah-marah. Semua ini karena saya ingin buktikan, hai Umar, dan ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu masuk Islam karena lemah lembutnya Nabi SAW. Tentu ada saatnya kita tegas, ya. Tetapi teman-teman, bukan semuanya harus dengan ketegasan. Ya. Orang kalau kita lihat keadaannya, seperti orang ini tentang sholat malam nih. Orang kan lagi tidur, ya. Orang tidur itu memang lagi istirahat. Kadang-kadang terasakan sendiri kalau kita bangun malam kan, kita seperti orang yang masih butuh sedikit waktu untuk menyusun kembali konsentrasi kita gitu kan. Untuk connect kembali ke sekitar kita, ya, ruangan, waktu, ya. Siapa yang di sebelah kita, kita kan butuh beberapa detik. Jadi enggak semudah itu. Beda dengan orang kalau lagi duduk santai, terus azan, sholat dia, itu beda keadaannya dengan orang kalau lagi tidur kan. Nah ini kita sesuaikan dengan keadaan itu. Ada orang belum pernah sholat selama ini. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, ayo sholat, kalau enggak masuk neraka. Ini orang bisa meninggalkan. Tapi bagaimana ya akhi dan ukhti dengan kelembutan? Kita dakwahi mereka, jadikan mereka sebagai target menjadi amal jariah kita. Kalau setiap orang yang berdakwah, dia menjadikan orang yang salah depannya adalah musuhnya, maka Anda bisa bayangkan teman-teman, kira-kira hidayah akan sampai ke siapa kalau begini? Ya? Tapi kalau setiap orang di antara kita mengubah semua yang ada pelanggaran di depan matanya adalah ajang pahala buat dia untuk didakwahi, maka ini luar biasa. Anda tidak akan pernah jenuh. Setiap melihat ada satu kemungkaran, Anda selalu meluruskan dan selalu merangkul itu menjadi sebuah peluang. Kita ini semua marketing, teman-teman. Memarketingkan Islam dan iman. Kita kalau sholat, kita kalau puasa, kita kerjakan semua ibadah yang Allah SWT perintahkan, kita dapat pahalanya. Tentu tergantung dari kadar keikhlasan. Tapi Allah terima insya Allah selama kita ikhlas mengerjakannya. Tapi Allah memberikan peluang kita untuk mendapatkan ekstra pahala. Bahkan berlipat-lipat dari pahala yang kita kerjakan. Dengan cara mengajak orang lain. Memperbaiki orang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Anda kalau sholat ke masjid, dapat pahala Anda sendiri. Tapi kalau Anda ke masjid, lalu Anda ajak 2 orang teman Anda dan mereka ikut ke masjid, Anda misalnya dapat 10 pahala, teman Anda dapat 10 masing-masing, berarti 10 berarti 20, maka Allah memberikan Anda 20 pahala seperti mereka, selain daripada 10 pahala Anda, tanpa mengambil dari pahala mereka.
Makin banyak orang Anda ajak, maka makin besar pahalanya. Jadi jadikan mereka sebagai ajang kita berdakwah. Dakwahi mereka. Siapa tahu Allah lunakkan hatinya. Tapi kan dia memang keras, dia memang munafik, dia memang orang kafir. Iya. Nabi SAW juga menghadapi begitu. Tapi Nabi SAW lemah lembut dalam mendakwahi mereka. Justru dengan kelemah lembutan Nabi SAW menjadi penyebab hidayahnya mereka. Ya. Bukan berarti teman-teman kalau kita menyampaikan dengan lemah lembut, lalu kemudian ternyata kita tuh lemah. Seperti sebagian orang memahami itu. Tidak clear. Ya. Ada yang pernah membahasakan, dan itu sampai ke saya gitu. Dan saya tahu orangnya gitu. Dia mengatakan dakwah yang disampaikan Ustaz Khalid itu terlalu lembut. Gitu. Saya bingung, maunya seperti apa nih? Kita sudah sampaikan dengan cara baik. Yang penting orang mau menerima dan mengamalkan. Kan begitu. Ada saatnya kita mengangkat suara. Kalau Anda dengarkan khutbah Jumat kami teriak-teriak. Mengingatkan umat. Tapi tidak ada kekerasan dalam masalah. Orang mau terima, Alhamdulillah. Orang tidak mau terima, ya sudah hak dia gitu. Saya pribadi lebih cenderung melihat, menyampaikan dengan lemah lembut, setelah itu kita tinggalkan. Selebihnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah ikhlas menyampaikan. Dan insya Allah keikhlasan itu pasti punya buah. Saya sangat yakin akan bisa mengubah orang. Mungkin ada dua orang da'i berbicara. Yang satu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengejar pahala dan ingin menjadikan orang depannya sebagai target amal soleh dia. Supaya dapat hidayah. Dengan orang yang emosional. Akan beda sekali. Ya, akan beda. Yang ini akan mudah diterima. Dan ini tidak. Apalagi kalau tidak ikhlas. Ya, maka tidak akan ada bekasnya. Maka perhatikan ini teman-teman sekalian ya. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang suami istri atau sosok suami istri itu selalu bekerja sama dalam kebaikan. Kalau kita dianjurkan untuk meluruskan kesalahan orang lain di luar sana dan mendukung perbuatan baiknya, bagaimana dengan pasangan kita? Ada orang subhanallah menikah 10 tahun, 20 tahun, nggak ada sedikit pun yang dia bisa berikan manfaat secara keimanan kepada pasangannya. Tidak pernah sebagai suami tanya, kamu udah sholat belum? Kamu puasa nggak? Kamu udah zikir pagi petang? Nggak ada pertanyaan. Atau seorang istri nggak mau tahu, yang penting kebutuhan dipenuhi selesai. Mau suaminya buat salah terserah. Nggak, akhi dan ukhti. Amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah, tapi dengan kelemah lembutan, kesantunan, ya. Supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga memang ahli surga, yang insya Allah kita meninggal menuju ke surga Allah SWT. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 13 ini. Dan insya Allah kita akan tutup dengan hadis yang terakhir, hadis nomor 14 ya, yang kita bahas pada siang ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 626 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aykadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi adz-dzakirin wadz-dzakirat." Artinya, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat atau sholat 2 rakaat bersama, maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia berkata diriwayatkan juga oleh Ibnu Katsir secara mauquf atau hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Sahih, dan Hakim juga menyebutkan dengan lafaz-lafaz yang mirip dengan ini yang berbunyi, "Man istaiqadha minal laili wa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini zada an-Nasa'i jami'an kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Barang siapa yang bangun pada malam hari dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat 2 rakaat, An-Nasai menambahkan bersama, sholat berjamaah, maka keduanya ditulis dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhan atau Bukhari Muslim. Kita tutup dengan hadis ini teman-teman sekalian. Mutiara yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sama bagaimana keromantisan dalam rumah tangga justru dinilai dari saling dukung-mendukung dalam ketaatan. Bukan dukung-mendukung dalam kemaksiatan. Ini sudah kita jelaskan tadi di hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua, adanya anjuran untuk sholat berjamaah suami istri di sholat malam ini. Jadi bukan sholat sendiri-sendiri. Kecuali kita sudah bangunkan pasangan, kita sudah ajak dia tidak mau, baru kita sholat sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keutamaan yang bisa didapatkan teman-teman. Salah satu ya, ibadah yang sangat Allah cintai adalah zikir. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang terus akan ada sampai kita ke dalam surga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, juga di akhirat
ibadah yang terus berlanjut. Ya, di surga pun begitu. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyebutkan ciri mereka adalah az-zakirina Allah katsiran wa zakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Bayangkan teman-teman, predikat ini didapatkan dan sangat mudah, terutama bagi suami istri. Ya. Agar mereka saling mengingatkan. Ayo bangun sholat malam yuk. Sholat 2 rakaat saja langsung mendapatkan predikat orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah anjuran untuk menikah. Ini juga perlu saya titik beratkan. Bagi yang masih gadis, janda, yang masih bujang, yang duda, menikah. Akhi dan ukhti. Selama Allah SWT mudahkan, menikah. Jangan ditunda, karena pernikahan itu sangat baik. Ya. Di sini, bagaimana kita mengejar keutamaan hadits ini kalau tidak punya pasangan? Sementara Nabi SAW jelas lafadznya, seorang suami yang membangunkan istrinya, seorang istri yang membangunkan suaminya. Bagaimana kalau tidak ada status suami istri? Ini keutamaan tersendiri. Tapi jodoh saya belum datang, minta kepada Allah supaya dapat keutamaan ini. Minta kepada Allah sementara supaya Allah mudahkan. Ya. Yang penting insya Allah orang itu saleh, salihah, tidak usah lihat statusnya, ya. Apakah duda, bujang, janda, gadis. Yang penting orangnya baik, dekat dengan Allah SWT. Yang kita ambil, tanda kutip, kita beli imannya. Makanya pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia, ada seorang sahabat, tapi saya lupa nama orang ini. Tapi dalam sebuah athar disebutkan dia menikahi mantan istrinya Umar bin Khattab. Padahal sudah tua wanita itu. Waktu ditanya oleh orang, kenapa anda nikahi wanita tua seperti ini? Sudah sangat tua wanita itu. Sudah tidak produktif lagi gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dan istrinya. Begitu luar biasanya mereka, ya, mengejar pahala dan keutamaan yang dikerjakan. Dan memang seperti sholat malam ini kan yang tahu umumnya pasti pasangan suami istri gitu kan. Kalau misalnya suami istri di kamarnya, dia tinggal satu rumah sama orang tuanya pun atau ada anak-anaknya, tapi yang tahu sholat malam pasti pasangannya. Kecuali memang dia sholat di ruang tamu, suaranya keras mungkin, tapi umumnya orang sholat dekat ranjang, maka yang tahu pasangannya. Allahu a'lam.